Halo, selamat siang pemirsa PN Bersuara, masih bersama saya Andi Prasetyo. Hari ini kita nanti akan berkunjung ke lab desain pemodelan dan informasi bangunan. Nanti kita akan tanya-tanya tentang apa sih jurusan DPIB yang kita kenal dengan kemungkinan kita kenalnya dengan bangunan. Apakah mereka akan menjadi kuli ataukah yang seperti apa tentang DPIB? Kita akan ketemu dengan Pak Kajurnya bersama-sama, tetap ikuti. Yuk kita ke lab DPIB bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara PN Bersuara, sebuah kisah inspiratif, ruang diskusi tentang dunia pendidikan yang kita siapkan untuk menempatkan para siswa kita untuk masa depan yang lebih baik. Tadi kita udah jalan, akhirnya kita udah masuk ke lab yang akan kita ulas hari ini, yaitu di Lab Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saat ini saya bersama dengan Kepala Jurusan atau Kepala Konsentrasi Keahlian DPIB dengan beliau Pak Anwar Ifangi. Selamat siang Pak Anwar, sehat? Alhamdulillah selamat siang Pak Andi. Salam sehat untuk semuanya. Oke. Hari ini mohon maaf ini mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Pak Anwar. Biar masyarakat juga lebih tahu tentang DPIB seperti apa sih kok ada kata-kata bangunan yang mungkin masyarakat masih bangunan itu ya nanti jadi kuli kan. Ini anak-anak sedang melaksanakan apa ini kok buat gambar-gambar bagus sekali ini. Alhamdulillah ini untuk hari kedua kelas 10 Pak melaksanakan PSTS berbasis project. Langsung aktif project ya. Langsung aktif project. Produknya adalah gambar denah untuk lantai 1. Oh, diajari. Wah, ini sebagai awalan. Nanti tim kreatif bisa ngambil sebagian contoh gambarnya. Biar tahu juga tentang seperti apa. Oke. Untuk awalnya ingin bertanya-tanya dulu Pak Anwar ini dengan di jurusan DPID sudah lama? Alhamdulillah berjalan hampir 3 tahunan Pak Andi. 3 tahunan. Oke. Dulu lulusan dari UNY sipil juga ya tentang pendidikan teknik sipil dan perencanaan. Jadi teknik sipil dan perencanaan juga. Perencana. Tidak eksekusi tapi dari perencanaannya. Leres. Oke. Nah, sekarang mungkin saya sendiri dan juga mungkin masyarakat di Purworejo khususnya atau masyarakat umum pada di luar sana mungkin ada penasaran. DPIB, Desain Informasi dan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Itu jurusan yang seperti apa itu? Oh iya, ini sebelumnya dari masyarakat kadang kan di DPIB itu atau arsitektur itu malah lebih ke bangunannya atau kuli. Jadi padahal panjenengan pirsa piyambak di sini malah ndak di lapangan tapi di lab. Nah, jadi yang kita hadapi adalah komputer. Desainnya bukan yang di kulinya, itu bukan. Hampir kita tidak pernah sama sekali itu praktek itu kok di lapangan. Cuma prakteknya itu adalah ukur tanah atau survei tanah. Itu hanya ada di awal, kemudian data itu nanti kita ambil ke dalam lab dan kita olah menjadi gambar. Kados niku Pak Andi. Artinya desain ya. Desain lebih ke jalur perencanaan ya. Betul sekali Pak Andi. Oke. Nah, untuk ya ini kan dari pemerintah dan masyarakat juga mungkin ya. Artinya kalau di jurusan atau konsentrasi keahlian yang lain misalnya menggandeng industri apa. Nah, kalau dari DPIB sendiri kalau bagian perencanaan, nah nanti mereka itu kerjasama atau jurusan dengan itu kerjasama dengan apa? Kemudian bentuk kerjasama yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan bagi anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya itu seperti apa dengan rekanan industri yang memang harus link and match dengan mapelnya atau jurusannya jenengan. Baik, saya jawab untuk yang pertama itu melalui kunjungan industri ya Pak Andi. Kunjungan industri itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi konstruksi yang ada di dunia nyata memang sudah diterapkan seperti apa. Alhamdulillah kemarin di Jogja kita berkunjung di Bina Marga. Di Bina Marga itu kita di PT itu yang ngurusi jalan termasuk tol juga. Nah itu di PT Adikarya. Alhamdulillah kita juga diterima baik di sana dan kita melakukan kunjungan industri
kita sharing, kita diskusi bareng, alhamdulillah dapat applause dari sana, Pak. Alhamdulillah dari anak-anak juga berminat dan bertanya itu sangat bagus dan dari sana juga mengapresiasi kok pertanyaannya itu seperti mahasiswa. Nah, kados niku. Jadi memang dari sana sangat mengapresiasi sekali. Terus untuk kedepannya dari saya sendiri karena di Indonesia itu masih menuju pembangunan yang bagus sih Pak Andi. Jadi untuk lulusan arsitektur, perencana dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Jadi persepsi di masyarakat mengenai DPIB atau arsitektur itu di bangunan kulinya itu salah besar. Makanya di sini kami luruskan bahwa arsitektur itu hanya merencanakan. Nanti untuk konstruksi itu ada sendiri yaitu sipil. Sudah berbeda jurusan, konsentrasinya. Oh iya. Oke, nah atus niku. Oke, kalau misalnya kan ini kan sekarang juga kita pemerintah juga menggalak, selain kita harus kerjasama dengan industri, betul, pastinya juga ada program PKL, program PKL. Nah, kalau untuk anak-anak ini PKL-nya di mana, Pak? Di mana dan yang mereka lakukan apakah sama dengan ini atau memang tetap di tempat PKL juga mungkin terjun di lapangannya untuk biar tahu juga kegiatan atau eksekusi ketika sudah direncanakan kan? Betul sekali. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak Andi. Ini sangat menarik bahwa di PKL itu ada yang juga satu jurusan tetap di arsitektur, tapi ada juga yang pengen di lapangannya. Artinya lapangan bukan sebagai kuli, tapi sebagai karir menjadi pelaksana dan kontraktor kados niku. Jadi memang banyak sekali khususnya untuk yang anak-anak cowok itu malah lebih ke pelaksananya. Jadi pelaksana yang ngatur-ngatur di lapangan. Betul sekali. Jadi kalau untuk yang cewek biasanya malah seringnya itu di lab kados niku menggambar. Jadi di sana nanti PKL-nya seperti Mbak Kholifa yang kemarin di Arah Hiwang itu kemarin juga ikut survei juga ikut merencanakan juga. Jadi gambar itu memang diterapkan di perumahan-perumahan kados niku Pak Andi. Iya, itu sangat artinya memang mereka artinya gini, memang acuan SMK itu kan ada mau berwirausaha bisa, betul, kemudian melanjutkan bisa, kemudian juga bekerja. Iya. Nah, artinya dari lulusan Anda, lulusan dengan itu saat lulus, artinya tidak perlu melanjutkan pun mereka sudah bisa punya modal untuk basic, langsung bekerja. Iya, betul sekali Pak Andi. Jadi pengalaman di PKL itu sangat berharga kalau bagi saya ya. Pengalaman itu maka saya terapkan dan saya florkan sama anak-anak bahwa di PKL itu adalah tempat relasi kalian untuk mencari kerja nantinya. Salah satunya dan terbesar itu di situ. Karena sudah ada jaringan, maka untuk seperti si Mbak Kholifa itu kemarin kalau sudah lulus kami siap menampung panjenengan di sana. Nah, kados niku Pak. Bagi masyarakat nggak usah khawatir. Mungkin saya sendiri bertanya, artinya setelah lulus nanti kalau harus bersaing dengan mungkin lulusan yang sarjana atau yang mungkin sampai tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, apakah mereka itu terkualifikasi atau tidak? Ternyata salah satu jalan setelah lulus SMK kok bisa bekerja untuk DPIB itu adalah utamanya adalah pada PKL. Jadi PKL yang program 6 bulan dari pemerintah itu sangat bermanfaat karena memang selama 6 bulan penuh akan di sana. Kemudian betul-betul bekerja seperti aslinya. Dan salah satu lulusannya calon lulusan di DPIB setelah lulus mereka sudah siap menerima kerja. Ya memang pengenalan diri kita selain skill juga karakter di sana itu yang paling utama. Dan sekolah kita selalu mengutamakan itu ya. Jadi nggak ada kekhawatiran ketika lulusan DPIB nggak bisa kerja, nggak ada. Betul. Itu selain bekerja kami juga mengarahkan anak apabila kok mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga bisa. Lewatnya di arsitektur juga. Kados niku Pak Andi. Oh iya, artinya ya namanya desain kan nggak cuma gambar tapi pastinya memperhitungkan bahannya, kemudian biayanya sampai itu toh. Jadi
kami untuk lulusan kami sebenarnya itu harus memiliki skill dasar. Pertama adalah gambar AutoCAD atau gambar kerja nggih Pak Andi. Yang kedua adalah gambar 3D atau kita menggunakan SketchUp. Terus yang ketiga adalah rendering. Jadi kita aplikasikan gambar 3D itu menjadi hal yang nyata. Hampir mendekati nyata karena kita menggunakan aplikasi Lumion sekarang, dan itu mungkin tidak setiap SMK yang di situ ada arsitekturnya itu menggunakan Lumion Pak Andi. Masih menggunakan V-Ray. Jadi kita itu satu langkah lebih maju. Nggih, visi saya semacam itu. Dan yang keempat itu RAB Pak Adi. RAB itu memperhitungkan vital itu, betul. Vital sekali itu di estimasi biaya konstruksi atas niku. Oke. Dan kami juga sudah merambah masuk ke BIM Pak Andi. Kita sudah BIM itu Building Information Modeling. Jadi keempat aplikasi ini dijadikan jadi satu menjadi aplikasi BIM namanya Pak Andi. Kita sudah menggunakan Revit. Nah, ini Revit ini yang menjadi cikal bakal untuk besok kita bersaing di dunia kerja dan bersaing di persaingan global Pak Andi. Artinya secara di jurusan jenengan lulusannya sudah disiapkan siap betul. bersaing ya. Yang perlu masyarakat tahu, saya sendiri juga jadi lebih tahu bahwa tidak ada kekhawatiran ketika lulusan SMK jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan kok harus melanjutkan untuk bisa bekerja. Enggak harus seperti itu. Dan mereka juga tidak melulu harus kerja menjadi kuli karena bukan pembelajarannya bukan tentang kuli. Betul itu. Selangkah lebih maju dan ya semoga harapannya Mas, Pak Anwar ini ke depan pengen lulusannya anak-anak jenengan ini mau pengen yang seperti apa di jurusan? Artinya pengen mereka itu menjadi bekerja, ataukah mereka karena harapan orang tua lulus ya bekerja. Bekerja, betul. Jadi harapan saya sepenuhnya karena mereka itu masuknya ke SMK pasti yang pertama adalah bekerja, langsung bekerja dan terserap di dunia kerja. Betul. Nah, terus untuk yang bagi mau melanjutkan itu juga bisa. Atus niku. Jadi memang sudah betul sekali, dan itu untuk arsitektur itu amat sangat dibutuhkan kelulusannya atus niku Pak Andi. Oke, jadi nggak usah khawatir. Sekali lagi, terima kasih. Nanti tim kreatif bisa mungkin ngambil gambar-gambar apa yang ada di sini, kemudian salah satu contoh sketsa-sketsa yang ada, kemudian mungkin kalau ada mungkin kemarin dokumentasi video pada saat kunjungan di PT biar masyarakat itu tahu kalau mereka itu nggak cuma di sini toh, tapi juga harus keluar juga biar punya pengalaman. Betul banget. Mungkin itu dulu. Terima kasih informasinya. Semoga dapat membantu masyarakat. Jangan lupa jurusan DPIB di SMK Pembaruan Purworejo siap menerima peserta didik baru. Semoga depan bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Lebih sukses lagi dan masyarakat lebih tahu lagi DPIB itu jaringan kerjaannya sangat luas. Mungkin itu kita cukupkan. Sehat selalu dan terima kasih Pak Anwar untuk sami-sami Pak Andi. Mas, Mbak, makasih ya waktunya. Mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukannya. Tim kreatif nanti bisa ngambil gambar yang lain. Saya cukupkan. Salam guru hebat Indonesia. Tetap semangat. Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya Andi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.